Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Nadia Putri dengan NIM 7708190010 dari kelas D4SM 4301, Prodi S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia. Pada video ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan tutorial atau cara dalam merakit PC dengan aplikasi Cisco IT Essential Virtual Desktop yang dapat diakses di website S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia Online Lab. Nah, ini dia aplikasi Cisco IT Essential Virtual Desktop. Kita lanjut, next. Nah, dalam aplikasi Cisco IT Essential Virtual Desktop ini terdiri dari 7 layer atau 7 lapisan. Yang pertama yaitu Power Supply Layer, yang kedua yaitu Motherboard Layer, yang ketiga yaitu Adapter Card Layer, yang keempat yaitu Internal Drives Layer, yang kelima yaitu External Base Layer, yang keenam yaitu Internal Cables Layer, dan yang terakhir External Cables Layer. Kita akan mulai dari yang pertama yaitu Power Supply Layer. Nah, Power Supply ini berguna untuk menyalurkan arus listrik atau tegangan ke komponen-komponen dalam komputer. Cara atau langkah yang pertama yaitu posisikan dulu power supply-nya. Jika sudah pas posisinya, bisa kita pasangkan. Selanjutnya, kita pasangkan skrup atau baut power supply layer supaya tidak mudah lepas. Nah, selanjutnya ke tahap layer yang kedua, motherboard. Nah, motherboard ini adalah sebagai pusat komponen perangkat keras komputer. Yang pertama kita pasangkan yaitu RAM 1. Kita posisikan dulu RAM-nya, jika sudah pas posisinya baru kita pasangkan. Nah, setelah kita pasangkan, kita kunci setiap sisi kanan dan kirinya agar tidak mudah terlepas dan kuat. Selanjutnya kita pasangkan RAM 2. Kita posisikan juga RAM-nya, baru kita pasangkan. RAM ini berguna sebagai memori atau tempat penyimpanan data komputer. Semakin besar RAM yang digunakan dalam suatu komputer, semakin cepat proses yang akan diolah oleh komputer. Kita kencangkan dulu seperti kayak tadi. Kencangkan atau kunci setiap sisi kanan kiri RAM supaya tidak mudah terlepas. Selanjutnya, kita pasangkan CPU. Kita posisikan kembali CPU-nya sesuai dengan wadah atau tempatnya. Langsung kita tutup dan kita kunci. Nah, selanjutnya yaitu thermal compound. Kita salurkan thermal compound. Ini fungsinya menyalurkan panas. Nah, jika sudah, lanjut ke heatsink. Kita pasangkan heatsink. Heatsink ini berfungsi sebagai mendinginkan temperatur pada komponen-komponen komputer. Kita kencangkan dulu baut atau skrupnya supaya tidak mudah lepas. Selanjutnya kita pasangkan kabel atau konektornya. Konektor menghubungkan heatsink ke CPU. Kita posisikan kabelnya, baru kita pasangkan. Nah, jika sudah dipasangkan, selanjutnya yaitu install motherboard. Nah, jika install motherboard sudah selesai, kita bisa posisikan motherboard-nya dan kita bisa pasangkan. Nah, jika sudah dipasangkan, kita pasangkan kembali skrup atau bautnya supaya tidak mudah terlepas. Nah, jika sudah, lanjut ke tahap layer 3 yaitu adapter card. Nah, pada adapter card ini, yang pertama kita pasang adalah NIC atau Network Interface. Jika sudah, kita pasangkan baut atau skrupnya agar tidak mudah terlepas. Jika sudah, kita pasangkan wireless NIC. Nah, jika sudah, kita pasangkan baut atau skrup wireless NIC supaya tidak mudah terlepas dan kuat. Selanjutnya yaitu kita pasangkan video adapter.
Nah, jika sudah terpasang, kita pasangkan baut atau skrup video adapter supaya tidak mudah. Nah, jika sudah, lanjut ke layer 4 yaitu internal drives. Nah, pada internal drives ini yang pertama kita pasangkan adalah hard disk drive atau HDD. Kita pasangkan. Nah, kita posisikan dulu sampai pas, baru kita pasangkan ke CPU. Nah, jika sudah terpasang, kita pasangkan skrup atau baut HDD supaya tidak mudah lepas pihak kanan dan kirinya. Nah, kita lanjut ke tahap kelima yaitu drives in external base. Nah, yang ini kita akan pasang yang pertama yaitu optical drive. Optical drive ini berguna untuk membaca DVD atau CD. Kita posisikan dulu. Jika sudah pas, baru kita pasangkan. Selanjutnya kita pasangkan baut atau skrup optical drive di setiap sisi CPU. Nah, jika sudah, kita pasangkan floppy drive. Floppy drive ini untuk membaca disket dalam CPU. Jika posisinya sudah pas, baru kita pasangkan. Setelah itu, kita pasangkan kembali baut atau skrupnya di setiap sisi kanan kiri CPU. Nah, lanjut ke tahap ke-6, layer 6, internal cables. Yang pertama kita pasang yaitu pata kabel. Kita posisikan kabelnya, baru kita pasangkan. Selanjutnya, learn more. Selanjutnya kita pasangkan floppy cable. Kita posisikan dulu kabelnya, baru kita pasangkan. Belum pas. Nah, kita pasangkan. Setelah itu, SATA cable. Kita posisikan kabelnya, baru kita pasangkan. Nah, setelah itu, kita pastikan bahwa kabel-kabel yang lain sudah terpasang. Nih, lihat. Kita pasangkan kabel-kabelnya untuk menghubungkan dengan CPU. Jika sudah, kita pasangkan. Selanjutnya, kita pasangkan kabel-kabelnya. Kita pastikan ini semua terpasang ya. Ini, kita posisikan lagi. Mana nih? Nah, kita pasangkan. Selanjutnya, kita pasangkan. Selanjutnya, ini kita posisikan kabelnya, baru kita bisa pasang. Nah, jika kabelnya sudah terpasang semua ke dalam komponen-komponen CPU, selanjutnya yaitu kita ke tahap external cables. Layer terakhir yaitu kita akan kita tutup CPU dengan check panel agar komponen-komponennya terjaga dan aman. Selanjutnya kita pasangkan baut atau skrup panelsnya agar kencang dan tidak mudah lepas ya. Lanjut kita pasang kabel monitor. Kabel monitor ini berguna untuk menghubungkan CPU ke monitor. Kita posisikan kabelnya. Sebentar, ini sepertinya nge-lag. Nge-lag ini internet. Nah, udah bisa. Jika sudah kita posisikan, baru kita pasangkan. Ini belum nih. Nah, kita pasangkan. Nah, setelah kita pasangkan, selanjutnya kita pasangkan kabel keyboard atau papan ketik. Nah, kabelnya kita sesuaikan warnanya, warna ungu, dan kita sesuaikan posisi lubangnya agar masuk dengan tepat. Setelah itu kita pasang. Kabel keyboard ini untuk menghubungkan keyboard ke CPU. Selanjutnya yaitu kabel mouse untuk menghubungkan mouse dengan CPU. Kita posisikan lubangnya dan harus sesuai ya warna kabelnya agar bisa terbaca. Jika sudah, kita pasang belum. Nah, kita pasangkan. Selanjutnya yaitu kabel USB.
Kita posisikan lubangnya sampai pas dan kita masukkan. Selanjutnya yaitu kabel Ethernet. Kabel Ethernet ini untuk menghubungkan internet ke komputer, ke CPU. Nah, jika sudah, lanjut kita pasang antena wireless. Nah, jika sudah, yang terakhir yaitu kita pasangkan kabel power cord. Ini kabel yang menghubungkan CPU dengan arus listrik agar komputernya bisa dinyalakan. Nah, jika sudah, komputer sudah siap digunakan. Selesai. Sekian tutorial cara tahapan-tahapan dalam merakit PC di Cisco IT Essential Virtual Desktop. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dalam pengucapan atau yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.